Assalamualaikum semua. Di dalam video ini, kita akan cover satu topik iaitu jsonDecode dan jsonEncode di dalam Dart. Di dalam Dart, melalui package Dart Convert, kita ada function jsonDecode dan jsonEncode yang membolehkan kita mengubah data dalam format JSON kepada objek Dart untuk jsonDecode dan mengubah data dalam bentuk Dart ke dalam format JSON. Dengan adanya fungsi ini, ia membolehkan kita menyimpan list atau map atau list of map ke dalam shared preference. Selain itu, ia juga biasa digunakan untuk memproses data yang datang dari API kerana data ini biasanya dihantar dalam format JSON dan di dalam bentuk string. Yang itu kita akan lihat lebih lanjut apabila kita cover bahagian API. Jika pelajar ingat, sebelum ini kita ada aplikasi yang mengambil nama, email dan phone number dan kemudian disimpan di dalam shared preference. Dan jika pelajar ingat, di dalam video sebelum ini, saya simpan di dalam 3 string. Apa yang saya ingin ubah ialah, saya tidak mahu lagi menyimpannya di dalam 3 string, tetapi saya akan simpan data ini di dalam map. Jadi setelah saya simpan di dalam map, saya akan simpankannya di dalam jsonEncode. Contohnya di sini saya akan buat var new object equals to name editing controller dot text email editing controller dot text dan phone editing controller dot text. Jadi data yang saya ada di sini sekarang sudah berada di dalam bentuk map string. Jadi saya akan transformkan map string ke bentuk string. Seterusnya saya akan simpan data ini di dalam shared preference. Jadi seperti yang saya tunjukkan dalam slide, untuk transform map string ke string, saya perlu import jsonDecode melalui package .convert. Kemudian saya akan gunakan dia, contohnya var object string equals to jsonEncode new object. Setelah saya dapatkan new object dalam string, namanya sekarang ialah object string, saya akan panggil semula shared preference saya. Jadi shared preference pref equals to await shared preference dot get instance pref dot set string, key-nya adalah info dan value-nya adalah object string. Jadi saya akan savekan dia dan kita cuba lihat di dalam browser. Di dalam browser saya letak 1111@gmail.com dan phone number 013456. Di sini saya akan buka developer tools. Saya akan lihat di dalam storage, save data tersebut sudah pun disimpan. Sekarang kita akan lihat bagaimana saya menggunakan method jsonDecode untuk menukar data tersebut dari string ke map. Jadi jikalau pelajar ingat, kita akan dapatkan data tersebut di dalam method init state. Method init state akan memanggil method load data. Di dalam method load data, saya akan dapatkan shared preference pref equals to shared preference dot get instance. Saya perlu tambah await di sini. Kemudian saya akan dapatkan var object string equals to pref dot get string info. Di sini info boleh jadi ada ataupun tidak. Jadi untuk memproses, if object string is not equals to null, apa yang saya akan lakukan adalah saya akan transform object string ke map. Jadi caranya adalah var object map
equals to jsonDecode object string, dan dari situ saya akan dapatkan nilai name, email dan phone, dan saya akan letakkan di dalam name editing controller, email editing controller dan phone editing controller. Jadi name editing controller dot text equals to object map name, phone editing controller dot text equals to object map phone, dan akhir sekali email editing controller dot text equals to object map email. Baik, saya akan cuba di sini. Jadi kita lihat di sini di dalam kod apabila saya refresh, bila page di load 1111@gmail.com 012 akan keluar. Kita cuba sekali lagi, saya deletekan data, saya refreshkan dia. Jadi di sini 11, di sini 11@gmail.com 012, save data. Saya refreshkan page ini. Jadi bila saya refreshkan, data akan diambil di sini. Jadi kod ini pun mudah, kod remove itu. Jika saya ingin lengkapkan, kali ini tadi saya kena buat 3 kali. Kali ini dengan mudah, sekali saja dia akan jadi equals to await shared preference dot get instance pref dot remove info. Jadi segalanya berjalan lancar. Saya akan buat snack bar dan saya akan letakkan jadi add dan juga delete. So final snack bar equals to snack bar with content text successfully deleted. Scaffold messenger dot off context dot show snack bar, dan di sini saya akan kopikan dan saya akan letak di sini successfully added. Jadi kod dia lebih simple, refreshkan dia, remove all data. Oh ya, tadi saya terlupa ya. Di sini kalau ikutkan kod selalu kita ada name editing controller dot text equals to empty string. Ini pelajar ingat ya, ini sebut sama seperti latihan sebelum ini. Email editing controller dot text equals to empty string. Phone editing controller dot text equals to empty string. Jadi bila dah sudah, saya cuba sekali lagi. Alright. Di sini saya letak semula 1111@gmail.com. Let's run to save data. Saya refreshkan dia. Apabila saya refreshkan dia, maka data akan muncul. Saya remove all data, data hilang. Saya refreshkan dia semula, data pun akan hilang. Baik, sekian saja improvement dari exercise sebelum ini. Kali ini saya menggunakan jsonDecode dan jsonEncode. Pelajar akan nampak lagi fungsi ini di exercise akan datang, terutamanya bila kita cuba memanggil API. Jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.